Yang kedua, sebaliknya barang siapa yang berada dalam areal wabah tersebut, maka dia tidak boleh keluar dari lokasi tersebut, ya. Fala takhruju firaran minhu. Kata Nabi, jangan kalian keluar dari areal tersebut karena ingin lari dari penyakit tersebut. Maka tidak boleh keluar dari areal wabah. Kita yang sudah berada di daerah yang dihukumi ya sumber wabah dan sudah mulai tersebar di berbagai tempat, bahkan saya dengar di setiap kecamatan ada yang terkena penyakit corona, ya, maka jangan kita keluar dari daerah ini, ya. Jangan keluar, sebisa mungkin jangan keluar, karena ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu agar tidak memperluas penularan. Yang pertama agar tidak memperluas penularan, apalagi orang tersebut sudah kena penyakit, ya. Yang tidak kena penyakit saja, yang belum divonis terjangkiti positif virus corona tidak boleh keluar, apalagi yang sudah divonis positif virus corona, ya. Karena Nabi SAW bersabda, la turidu al-mumridha alal musih. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian membawa onta yang sakit kepada onta yang sehat, ya. Ya, karena kalau onta yang sakit dibawa ke areal onta yang sehat, maka akan terjadi penularan. Maka demikian juga orang yang sudah berada dalam areal wabah, yang mungkin dia sakit atau dia membawa virus corona tanpa dia sadari, ya, karena masa inkubasi butuh 2 minggu, ya, maka jangan dia keluar, ya, jangan dia keluar karena bisa mempengaruhi atau memperluas areal penularan virus COVID-19. Ini hikmah yang pertama disebut oleh para ulama kenapa tidak boleh keluar dari areal wabah. Hikmah yang kedua, ya, disebut oleh para ulama, ya, kalau orang-orang yang sehat, ya. Jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit nggak boleh keluar, orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut, ya, kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut, yang kuat yang tidak tertular, maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit? Mereka butuh diperhatikan. Tatkala mereka sakit butuh diperhatikan. Tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan. Butuh disolatkan, butuh dikuburkan. Maka tidak boleh keluar, ya. Yang kuat mengurusi yang sakit, ya. Kalau semuanya keluar, maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang menangani. Kemudian juga di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, bahwasanya jika sebagian orang bertahan, ya, lama-lama, ya, dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut. Dan ini kenyataan, orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun, ya, dia kuat hingga dia bisa mengalahkan virus tersebut, ya, setelah mengalami, ya, tahapan-tahapan tentunya, ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi orang-orang yang masih sakit. Kemudian juga di antaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar, dikhawatirkan terjerumus dalam permasalahan akidah, yaitu perkataan seandainya, ya. Karena Nabi SAW melarang, Nabi mengatakan, ya, bahwasanya jika seorang melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian tentu sudah begini-begini. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law seandainya akan membuka pintu syaitan. Kenapa orang yang keluar kemudian dia akhirnya selamat, seandainya dia selamat, dia akan berkata, ya, seandainya saya tidak keluar, saya tentu akan terkena penyakit. Ya, ini apa namanya? Dilarang, ya. Dilarang. Ya, kemudian juga yang di dalam sudah terkena penyakit, dia akan berkata, seandainya saya keluar tadi saya mungkin selamat. Sehingga membuka lau seandainya ini dilarang dalam agama. Mungkin dia selamat dari virus, tetapi dia terjerumus dalam kesalahan dalam akidah, ya, dalam kesalahan dalam akidah. Yang terakhir para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa anda boleh keluar dari daerah yang terkena wabah, karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah dia bisa mendapatkan pahala mati syahid, ya. Apakah dia meninggal ataukah dia terjangkiti dan dia selamat, atau dia sehat, selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah, ya, bersabar tidak mengeluh sama sekali, ya, dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan sebagaimana pernah saya jelaskan dalam tulisan sebelumnya tentang bahwasanya meninggal karena wabah corona dihukumi mati syahid, ya, maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid, ya, bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh sama sekali, dia juga bisa mendapatkan pahala mati syahid, ya.
Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, anna ajra syahid innama yuktabu liman lam yakhruj min baladi ta'un. Sungguhnya pahala orang mati syahid hanyalah ditetapkan bagi orang yang tidak keluar dari daerah wabah. Wa aqama qasidan thawaballahi subhanahu wa ta'ala, dan dia menetap di daerah tersebut berharap ya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rajian sidqa wa'dihi, dan dia berharap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Arifan annahu in waqa'a lahu aw sarafahu anhu fahuwa bitakdirillahi, dan dia ngerti dan dia sadar kalau dia terkena penyakit itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terhindar dari wabah tersebut juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ghairu mutadajjir bihi in waqa'a bihi, dan jika dia terkena penyakit dia tidak mengeluh, maka ini yang mendapatkan pahala mati syahid ya. Terlepas apakah dia meninggal atau tidak. Oleh karena sebenarnya virus ya atau wabah ini adalah musibah, tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya ya, meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi, maka dia bisa mendapatkan pahala mati syahid.